Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah. Al-ayah amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada kita semua, begitupun kepada keluarga kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kajian yang menarik yang akan menjadi sebuah jalan bagi kita yang saat ini sedang dalam kesulitan, bagi kita yang saat ini dalam keadaan kebingungan, bagi kita yang saat ini mungkin sempat untuk berputus asa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis sabri was shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalah. Jadi tatkala ketika kita merasakan kesulitan dalam hidup ini, merasakan sulit untuk bisa bangkit, ternyata ajaran Islam mengajarkan dengan perintah Allah kita untuk senantiasa sabar dan sholat. Ternyata pertanyaannya lalu bagaimana caranya kita untuk bisa menjemput pertolongan Allah dengan sholat? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita? Bukankah Allah yang sampai saat ini memelihara kita? Bukankah sampai sejauh ini Allah masih memberikan jalan keluar sampai kita masih hidup saat ini? Ya, betul sekali. Nah, oleh karena itu, sahabat sekalian, teringat daripada filosofis daripada mengapa kita diperintahkan sholat, ataupun mungkin dalam keseharian Allah sebenarnya sering mengingatkan kita, sering memanggil hambanya untuk segera melaksanakan sholat, karena sholat ini merupakan sebuah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita meminta apapun kepadanya. Jikalau saat ini ada seorang pejabat yang menyampaikan kepada bawahannya, silahkan kalian minta apapun kepadaku, kata pejabat tersebut. Pastinya ketika ada seorang pejabat, anggap saja presiden, menyampaikan seperti itu, pasti bawahannya tersebut ingin memanfaatkan fasilitas yang dimintanya. Nah, begitupun kita, begitupun Allah. Allah pun memberikan fasilitas kepada kita, yakni dengan sholat. Mungkin saat ini kita sering melupakan hal tersebut, padahal Allah setiap hari sering memanggil apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus meyakininya dengan 100%. Karena ketika seorang sudah meyakini bahwa Allah Tuhannya, maka tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah sampaikan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Sesungguhnya orang-orang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah dan dia beristiqomah. Nah, salah satunya istiqomah dengan melaksanakan sholat, maka Allah akan menghadirkan para malaikat untuk memberikan dan menyampaikan, jangan takut, janganlah kau khawatir, sahabat. Nah, Masya Allah. Lalu selanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalau hidup ingin bahagia, maka kita senantiasa untuk mengamalkan sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Dan salah satu di antara yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat. Yani Rasulullah senantiasa benar-benar memperhatikan sholatnya, begitupun mengajak kepada para sahabat dan yang lainnya. Bahkan tatkala ketika Rasulullah pun mengalami kesulitan, maka yang dilakukan oleh beliau adalah sholat. Sebagaimana sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila Rasulullah SAW menemui kesulitan, maka beliau segera mengerjakan sholat. Ternyata sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mengalami kesulitan, ingin mendapatkan sebuah hajat yang kita inginkan, maka mintalah dengan sholat. Karena wasta'inu bisobri wassalah, sabar dan sholat. Lalu setelah itu berikhtiar. Nah, kita lanjutkan dalam rangkaian azan yang tadi disampaikan. Hayya 'ala shalah. Marilah kita sholat. Setelah kita tadi yakin akan perintah Allah, kita harus meyakini adanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lalu kita menyampaikan, yakni hayya 'ala shalah. Lalu kita menjalankan, melaksanakan sholat, yang mana ini merupakan fasilitas kita kepada Allah. Seberat apapun ujian yang Allah berikan, Allah memberikan fasilitas ini untuk kita meminta, untuk kita berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya doa, dengan sebaik-baiknya permintaan untuk kehidupan, kebaikan dunia dan akhirat kita. Lalu selanjutnya apa? Setelah sholat, maka Allah pun menyampaikan, hayya 'alal falah, dalam rangkaian azan. Begitu luar biasa. Setelah kita melaksanakan sholat, kenapa kita harus sholat? Hayya 'alal falah, agar kita meraih kemenangan, agar kita meraih kesuksesan, agar kita mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang yang sudah memperhatikan sholatnya dengan ikhlas, dengan baik, maka insya Allah itu merupakan salah satu di antara menuju ciri-ciri orang bertakwa. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang bertakwa adalah wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar, pintu kemudahan, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini, yuk marilah kita sama-sama untuk memperhatikan sholat kita. Khususnya dalam sholat ini, kita menjadikan sholat ini menjadi suatu momentum yang spesial dalam kehidupan kita. Tentunya dengan sholat yang ikhlas, dengan sholat memakai ilmu, dengan sholat meraih kehusuan dalam sholat. Jadi salah satu di antara kenapa kita saat ini belum merasakan nikmatnya sholat, boleh jadi ada beberapa hal ciri untuk bisa mencapai kehusuan, namun kita belum bisa memenuhi tersebut. Kalau saya sampaikan di sini, mungkin ada poin yang penting. Di antaranya apa? Yang pertama, paling mendasar untuk mencapai kehusuan apa? Minimalnya kita harus tahu arti bacaan sholat. Ya, harus tahu arti bacaan sholat daripada awal takbir hingga salam. Maka itu pun akan menghadirkan untuk bisa meraih kehusuan sholat. Sebenarnya masih banyak lagi cara-cara untuk bisa meraih dalam kehusuan dalam sholat. Nah, lalu kita pun harus mampu memaknai arti daripada sholat dan daripada pemaknaan dalam bacaan sholat. Dan insya Allah nanti kita bahas lebih lanjut. Namun pada intinya yuk kita perhatikan sholat kita. Insya Allah Allah pun akan menspesialkan kita jikalau kita spesialkan Allah, jikalau kita menspesialkan ibadah ataupun perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Baik sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan kali ini, dan saya doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan rizki, dilimpahkan rizki, usia kita diberikan usia yang terbaik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.